pindah Depok atau masih di Persahabat apa di Dari ini Depok, ya Pak. Pegangsaan? Sudah pindah. Pindahnya kan Sudah pindah ya. 89 atau Bapak. Jadi 90 udah di Depok itu, Dokter Adi. Namanya siapa Minda ya? Iya, Pak. Minda anaknya Pak Paulus kan? Bukan. Pak Kijo kok masih ingat aja Bapak? Halo, ini tetangga ini Dokter Adi. Ini anaknya Pak Paulus. Pak Paulus Wirutomo. Bukan, Paulus yang satunya. Paulus yang dilintin, Paulus. Kak. Paulus apa? Dilintin. Hah? Tang Dilintin. Oh, Tang Dilintin. Oh, iya. Visip juga, Dokter Adi. Ya, ingat nama itu. Ya, sering kita undang kok dulu juga. Baik, kita sudah live on Facebook sekarang. Baiklah, kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, senang sekali kami dari komunitas promosi kesehatan, saya Wekadi Gunawan, dan di sini ada Ibu Premita Vivi. Dan nanti Ibu Premita Vivi juga bisa memperkenalkan diri. Dan saya bersama dengan narasumber kita yang hebat-hebat ya untuk berbicara tentang bagaimana menyaring hoax yang berkaitan dengan COVID-19 yang makin simpang siur di media sosial maupun di media seperti WhatsApp group dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bahwa kita bersama dengan narasumber yang hebat-hebat yaitu Profesor Sukijonoto Atmojo yang mungkin nyaris semuanya di ruangan ini pernah membaca dan mempelajari buku-buku tentang kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku yang dibuat oleh Profesor Sukijonoto Atmojo. Kemudian bersama saya juga ada ilmu perilaku yang dibuat oleh Profesor Sukijonoto. Dan ada Profesor Purnawan Junadi, profesor dari FKM UI juga, yang saat ini lebih banyak berada sebagai staf khusus di kepresidenan ya, Pak Pur ya. Dan juga Dr. Adisa Songko, salah satu dosen senior, dosen saya juga dulu di waktu pasca. Beliau mengajar tentang pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dan juga tentang bagaimana mempromosikan pesan-pesan kesehatan. Kemudian di sini juga ada Dr. Rahmat Hargono dari FKM UNER. Dan pada Bapak dan Ibu yang sudah berada di ruang Zoom ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah hadir. Ini mungkin itu dulu Mbak Vivi ya. Dan ini kami sebenarnya sedang kehilangan, yaitu kami kehilangan Bapak Sandi Ilianto. Jadi sebelum masuk ke ruangan ini tadi ketika ada Prof Kijo, ada Pak Pur, ada Pak Adisa Songko, mata saya masih agak bengkak gitu ya. Tapi syukurlah sekarang saya sudah bisa tampil dengan lebih baik gitu ya. Dan saya berharap saya ingin Dr. Rahmat Hargono untuk bisa memimpin mengheningkan cipta, memimpin doa untuk Bapak Sandi Ilianto. Kita semua kehilangan karena beliau adalah orang baik dan beliau juga menurut saya beliau adalah dosen yang baik dan berhak untuk mendapat penghormatan kita. Baik, saya persilakan pada Dr. Rahmat Hargono untuk memimpin mengheningkan cipta sejenak. Silakan Dr. Rahmat Terima Hargono. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Dan kebetulan bahwa saya join pertama kali dan kebetulan bahwa kita dalam masa pandemi itu kita kehilangan banyak ya rekan-rekan baik dari senior-senior maupun bahkan junior-junior
mantan mahasiswa dan lain sebagainya. Ini membuat kita sangat ya sedih sekali. Nah, khususnya pada Pak Sandi Ilianto, ya, beliau adalah ya Pak Rahman. Dr. Ahmad Haryono, silakan. Mungkin itu ya, koneksi juga ya. Putus nih. Koneksi. Sinyalnya kayaknya, Pak. Iya, sinyalnya mungkin Dr. Ahmad Haryono. Mungkin Pak Iksan mungkin bisa meneruskan mungkin doa Pak Iksan, mohon. Kan Pak Iksan juga dari IAIN. Silakan Pak Iksan. Yang jelas ini Pak Sandi Ilianto adalah dosen saya juga dulu waktu pasca, kemudian waktu saya pasca di UI gitu. Dan beliau dokter Sandi Ilianto, dan meninggal karena COVID, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan, Mas Iksan. Saya biasanya manggilnya Mas Iksan, tapi kita panggil Bapak aja sekarang karena situasinya lagi sebagai dari IAIN. Silakan Pak Iksan, kita berdoa untuk Pak Sandi. Sandi siapa namanya? Ilianto. Sandi Ilianto. Pak Sandi Ilianto, Dokter Sandi Ilianto. Iya. Dokter Sandi Ilianto. Ya, ya betul. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mengandahkan tangan kita, bermohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa menerima roh dari Pak Sandi, Dr. Sandi Ilianto. Semoga perjalanannya menuju Sang Khalik dapat lancar, dan kita orang-orang yang ditinggalkan yang merupakan kolega dan sahabat-sahabatnya bermohon untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya beliau dilapangkan kuburnya dan tenang menghadap kepada Sang Khalik. Amin. Saya memimpin dalam dengan dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu innahu huwas samiul alim. Ya Allah, kami mohon kepada Kau, berilah ketenangan kepada Bapak Dr. Sandi Ilianto. Terimalah seluruh amal kebajikannya, ampunilah segala dosa-dosanya, dan lapangkanlah kuburnya, dan hindarkanlah dia dari azab kubur. Semoga tenang di alam sana, dan seluruh kebaikan-kebaikannya itu akan menemaninya di alam kubur dan alam barzahnya. Terimalah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Hargono. Mungkin tadi karena koneksi sehingga Pak Dr. Rahmat Hargono tidak dapat lancar berdoa. Tadi saya minta tolong pada Pak Muhammad Iksan yang kebetulan memang beliau dari Fakultas Dakwah IAIN Kendari, Sulawesi. Saya persilakan pada Mbak Vivi untuk memulai acara ini, bertanya atau menyampaikan sesuatu, mempersilakan mungkin pada narasumber kita. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Weka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Malam Ibu Bapak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul atas inisiatif dari Mbak Weka dan teman-teman membahas suatu hal yang menurut saya juga sangat amat penting, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Bersama kita sudah hadir, tadi sudah disampaikan, Profesor Sukendjo Notoatmojo, lalu ada juga Profesor Purnawan, Pak Rahmat Hargono, Pak Adisa Songko, dan teman-teman yang lain. Mbak Weka, barangkali sebelum lebih lanjut, kita minta Prof. Sukendjo dulu untuk bicara mengenai apa itu hoax secara singkat, dan apa sih yang paling berbahaya dari hoax. Gitu. Oke, baik. Ya, saya persilakan Prof. Kijo. Pak Pur dulu lah. Saya nggak nyiapin apa-apa kok. Emang kita ngobrol, Prof. Apa Pak Pur dulu? Boleh deh Pak Pur dulu. Kongko. Prof. Kijo, menurut Prof. Kijo, apa itu hoax? Supaya kita bisa menjelaskan juga kepada ya itu kan istilah baru ya Mbak. Kalau zaman saya itu istilah hoax itu kan kabar bohong kan ya. Iya nggak? Kabar bohong itu. Artinya apa? Ya, kabar bohong atau berita tidak benar. Oke, apa itu ya Pak Pur? Nah itu kabar hoax. Kabar bohong. Sorry, tadi saya bilang 3 Zoom. Sorry. Lupa. Nah ini memang dampaknya kayaknya sangat besar karena apa? Karena kalau segala sesuatu lebih-lebih hoax-nya itu lewat media sosial, ya, apalagi media massa itu akan cepat mengakses ya, kebohongan itu cepat diakses ya oleh masyarakat kita. Jadi berbahaya sekali itu, ya kan? Nah, ini yang berita terakhir ini mengenai dokter siapa namanya? Louis itu ya kan, yang diwawancari oleh si Hotman Paris Hutapera yang mewawancarai juga agak miring juga itu. Jelas itu dia sudah tahu bahwa dokter Louis ini sebenarnya sudah bermasalah psikologi, ya kan, ada masalah psikologi kok diundang. Dan saya dengar bahwa ngundang itu memang sengaja karena dia mendengar ya, si Hotman Paris mendengar cerita-cerita yang bukan cerita ya, pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Dr. Louis ini. Nah, akhirnya dia undang, kemudian diwawancarai dan ngomongnya ya sangat, ya itulah hal-hal yang tidak benar yang disampaikan itu. Nah, ternyata kan dia itu sebenarnya nggak tahu itu kalau kasusnya si Dr. Louis ini kalau dari segi hukum sebenarnya ini nggak bakalan jerat hukum karena apa? Dia itu ya katakanlah jiwanya nggak beres gitu kan. Jadi saya kira nggak bisa masuk penjara tapi masuk rumah sakit jiwa mestinya itu, ya kan itu. Nah itu salah satu contoh ya kan yang disampaikan, ya lepas yang menyampaikan itu orang yang agak miring atau orang benar, itu jelas dampaknya sangat luas. Oleh karena itu ya tugas kita sebagai orang promosi kesehatan ya pada khususnya atau orang kesehatan ya bagaimana kita mengcounter ya kan kabar-kabar bohong ini ya kan. Nah, kalau kabar bohong ini yang menyampaikan itu adalah salah satu tokoh masyarakat, ya ini saya nggak akan buka ya, saya pernah baca di koran, ya ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ini COVID ini adalah bikinan dari Cina, ya kan, dan ini nanti tujuannya itu supaya banyak orang Indonesia mati gitu kan. Nah, ini kan juga sangat sangat meresahkan masyarakat kan.
bohong. Nah, jadi kebohongan-kebohongan ini atau hoax inilah yang tugas kita untuk mengcounter ya hal-hal atau kebohongan-kebohongan yang telah beredar di masyarakat ini. Itu aja. Ya kan, dan mengenai kiat-kiat bagaimana mengcounter kebohongan dengan sendirinya ya dengan ilmu kita masing-masing, gitu kan. Nah, kita sebagai orang promosi kesehatan, ya kan, itu meluruskan yang bohong ini dan mengcounternya, mestinya ya tidak karena ini lewat media sosial. Maka mengcounternya juga lewat media sosial. Karena itu kalau promosi kesehatan itu membuka semacam konten-konten untuk mengcounter media sosial ini ya. Ada sekarang ini kan banyak youtuber ya yang berseliweran itu. Nah, ini kita manfaatkan. Saya menghimbau WK dan teman-teman, Mbak Vivi, cobalah bikin konten-konten ya di media sosial ya, dalam bentuk misalnya bisa dalam bentuk yang nari-nari itu apa namanya? TikTok. Ya kan? Oh, itu Pak Pur kayaknya itu Prof Purnawan sudah bikin ya, Pak? Prof sudah bikin. Nah, ya, apa itu? TikTok itu bikin apa? Bikin pesan-pesan di TikTok juga ya? Pesan-pesan yang mengcounter mengenai hoax ini, Pak Pur. Ya. Nah, ini ya, jadi kan gini. Oke, sorry kalau saya potong ya. Tapi kan ini santai aja kan? Santai. Ya kan, jadi ada memang orang bikin hoax, tidak hanya karena dia ingin menyebarkan berita bohong, tapi dia punya maksud-maksud tertentu, ya kan? Kadang-kadang maksudnya jelek, ya kan? Kadang-kadang maksudnya itu memang untuk ya terus terang menghancurkan lah, ya menghancurkan. Itu kan banyak tuh hoax-hoax yang sengaja menghancurkan untuk negara kita. Ya. Tapi ada hoax-hoax yang memang dibikin karena dia nggak tahu. Nah, ini yang salah satu menurut saya ciri-ciri hoax itu, kalau orang bukan ahlinya ngomong gitu loh. Itu penting tuh. Itu penting. Orang bukan ahli virus ngomong soal virus. Lagi tadi ya, mohon maaf ya, orang bukan ahli agama ngomong soal virus. Itu udah jelas ya itu ya. Itu udah jelas lah, memang bukan kompetensi dia, itu salah satunya kan gitu. Betul. Jadi kita bisa sih kita jajaki gitu. Cuma memang di negara kita ahli agama tuh dianggap ahli semua segala macam gitu loh. Karena masyarakat kita tuh sangat tergantung kepada apa kata ustadznya gitu loh. Masyarakat kita tuh problemnya itu salah satunya kan gitu. Ya. Jadi kalau ustadznya ngomong begitu, mereka akan percaya saja. Dan itu memang terpulang ke pendidikan kita yang baru rata-rata 8 atau 9 tahun kan. Gitu. Ya, itu memang masalah kita itu. Jadi ya itu saya tambahin aja. Iya. Baik, Prof. Purnawan, saya setuju dengan pendapat Prof. Purnawan bahwa memang orang itu membuat hoax dengan berbagai macam alasan gitu ya. Dari yang serius sampai yang hanya karena pengen cepat terkenal, pengen ngetop gitu loh. Kadang-kadang buat kita is very ridiculous, and yet some people just doing that for the sake of the pengen dibicarakan atau pengen dianggap tampil dan sebagainya. Tapi boleh saya tambahin juga, Bu? Iya, silakan. Kadang-kadang bukan orang, Bu, media massa juga begitu. Nah, media massa kepengen ratingnya naik, maka judulnya dibuat bombastis kan gitu. Iya, betul. Kadang-kadang judulnya itu isinya lain. Gimana sih antara judul dengan isi beda? Karena orang kan kadang-kadang nggak peduli isi. Lihat judul lalu dia copy paste. Nah, itu maksud saya yang kita harus hati-hati membaca judul hoax. Coba deh lihat isinya, ternyata isinya bukan kan gitu.
Betul. Bahkan media online terutama itu ada yang mungkin dikenal, mungkin Prof dan teman-teman juga tahu, ada istilah yang dikenal dengan nama clickbait gitu ya. Dan memang kalau media online kan rating atau laku atau tidaknya itu dinilai dari berapa banyak klik atas media itu yang dibaca gitu loh untuk waktu tertentu. Itu yang membuat media online bikin judul-judul yang tadi dikatakan oleh Prof. Purnawan itu bombastis dan belum tentu terkait langsung dengan berita yang mereka sampaikan ya Prof ya. Ya betul. Prof Pur, ini di sini ada pertanyaan kayaknya juga ini ada kebetulan ada Sekjen IAKMI Pak Husin Habsyi di sini juga, ada Dr. Asik Surya dari Kemenkes RI juga sudah bergabung. Dr. Asik Surya juga bergabung di sini. Jadi mungkin Dr. Ahmad Hargono bisa sekalian reuni juga, ini ada Dr. Asik Surya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Asik masih ingat Dr. Ahmad Hargono enggak? Siap. Wajahnya Pak Surya nggak kelihatan nih. Pak Asik Surya ini alumnus FK UNER juga, Dr. Ahmad. Jadi mungkin adik kelasnya Dr. Ahmad Hargono. Ya. Yang jelas kakak kelasnya ya. Tapi enggak kakak ya Dr. Ahmad Hargono kakak kelasnya Dr. Asik lah. Oh, siap. Oke, baik. Asik tuh teman saya di FB. Oh iya. Iya. Jamaah Facebook. Ya, oke. Kayaknya ini pertanyaan untuk Pak Husin. Kemudian karena Pak Husin Habsyi ada di sini Sekjen IAKMI. Ini Pak Husin. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Pradana Ading Mukti. Sudahkah ID atau IAKMI bikin semacam edukasi dengan Dewan Masjid Indonesia? Wah, terpaksa nanti one day kita akan undang Pak Yusuf Kala ya. Kemudian Nahdlatul Ulama, MUI, Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan influencer. Nah, silakan Pak Husin. Ini kita sambil karena kita ngobrol, kebetulan Pak Husin datang dan Pak Husin ada tentang IAKMI, ya udah, silakan. Ditobrok ya. Pak Husin Habsyi silakan on kamera sambil reunian dengan para guru kita. Silakan Pak Husin. Saya lagi di kamar gelap ini. Sorry. Loh, nggak apa-apa. Tadi kita disampaikan juga oleh Mbak Vivi tadi, kita pakai sarung, daster boleh. Asal jangan lagi di kamar mandi loh. Ya, silakan Pak Husin. Pertanyaan dari Pradana. Udah nyalain lampu. Ya, santai ini kan. Jelas kok Pak Husin. Oke. Makasih Mbak Weka. Mbak Weka juga pengurus PP IAKMI yang aktif sekali nih, nih. Jadi sekarang nggak pakai repot-repot lagi, langsung bikin acara online, luar biasa ini. Langsung ini soalnya ini sudah semuanya seliuran, sudah nggak karu-karuan daripada ngobrol di WhatsApp grup, ngobrol-ngobrol di WhatsApp grup, akhirnya ya sudahlah. Kita buat aja sekalian di Facebook Live. Ya ini udah. Model baru ini ya. Jadi makin berkembang nih diskusinya, luar biasa. Siapapun yang minat bisa buat bikin diskusi seperti ini ya. Dan enak sekali nih. Ada Prof. Purnawan, ada Pak Adi Sasongko, ya ini. Ada Prof. Sukijo. Kita semua ya, Prof. Sukijo. Ada Mas Irwan Yulianto, ada Pak Asik Surya. Pak Irwan Yulianto juga ada. Iya dong. Nanti next narasumber kami nih nanti kita undang untuk komunikasi kesehatan. Karena Mbak WK nih semua pada kumpul di sini. Iya betul. Ya, provokatornya ini WK ini. Ya Mbak WK, jadi apa namanya? Ya ini tentang hoax ya, bicara tentang hoax. Ya kita rasakan sendiri nih, kita gencar sekali menginformasikan, mengedukasi luar biasa. Tetapi kadang-kadang cepat sekali rusak ya, yang udah kita tata itu dengan 1 atau 2 berita hoax begitu. Jadi ini memang sangat meresahkan sekali nih. Jadi kita
merasa bahwa berita-berita hoax ini sesuatu yang sangat mengganggu dari sistematis program yang kita jalankan saat ini ya, program promosi kesehatan. Ini luar biasa ini belakangan. Saya setuju tuh tadi yang disampaikan oleh Prof. Purnawan bahwa ya hoax itu kalau sebagian besar kita lihat ini memang karena agenda dari tiap-tiap orang itu yang melatar belakangi begitu. Jadi memang mereka ini banyak sekali punya kepentingan-kepentingan yang ingin dia sampaikan begitu. Jadi apapun dilawan gitu. Karena memang agendanya ini jelas begitu. Masalah politik ya, masalah agama itu terus yang dimunculkan memang. Jadi apapun argumentasi sering patah begitu. Karena sulit sekali mengubahnya karena itu sangat kokoh sekali. Kita melihat berargumentasi apapun selalu patah. Bahkan dengan evidence base sekalipun itu juga mudah sekali dipatahkan. Memang ini berat sekali memang. Ini perlu strategi luar biasa nih melawan hoax ini begitu. Jadi memang beberapa hal yang pernah kita lakukan, kita coba mengcounter misalnya dengan menyampaikan lagi berita-berita tandingan misalnya, mengklarifikasi begitu. Ya mungkin untuk beberapa kelompok bisa menerima begitu. Tetapi untuk orang-orang kuncinya ini susah sekali untuk langsung bisa berubah begitu. Karena udah begitu kokohnya agenda-agendanya begitu. Yang bisa kita lakukan beberapa kali misalnya yang mendatangi tokoh-tokoh kuncinya memang tidak harus berkonfrontasi di media sosial juga gitu. Karena biasanya akhirnya akan dipelintir lagi tuh kalau kita main di media sosial. Akhirnya ada pihak-pihak lain lagi yang ingin memperkeruh malah gitu. Jadi yang pernah beberapa kali kita coba lakukan mendatangi langsung pimpinan-pimpinannya, mencoba dialog yang lebih dari hati ke hati begitu. Nah, ini mungkin akan bisa membuka begitu. Karena kalau dari atasnya ya udah ada sedikit perubahan ya walaupun tidak terlalu besar, mungkin bisa bermanfaat. Saya kasih contoh nih mungkin dengan Pak Adi Sasongko ya untuk program yang hampir serupa beberapa waktu lalu, program HIV/AIDS contohnya. Ini jelas sekali nih beberapa waktu lalu ini deras sekali itu hoax-hoax yang menentang begitu. Dan memang dari kelompok-kelompoknya ini sama gitu. Kelompok-kelompok yang keras begitu ya. Kemudian mencoba mendatangi pimpinan-pimpinannya melalui dialog-dialog begitu. Dan itu ada sedikit perubahan ya, walaupun tidak terlalu besar. Mungkin saya setuju tuh cara-cara seperti itu sekarang ini harus kita coba gencarkan dengan mencoba dialog-dialog ke pimpinan-pimpinan orang-orang yang berpengaruh ya. Tidak hanya untuk tokoh agama aja gitu, tapi juga tokoh-tokoh sosial ya yang nyeleneh-nyeleneh begitu. Itu coba untuk didatangi. Ini mungkin bisa kita coba lakukan. Terus mungkin kampanye-kampanye yang terlalu serius begitu ya, pesan-pesan yang terlalu serius, edukasi-edukasi yang selama ini kita munculkan di lalu lintas medsos, ini harus kita coba ubah juga mungkin strateginya begitu. Makanya kami mencoba komunitas promosi kesehatan mencoba pakai yang kayak gini, yang santai, yang bisa, yang leluasa. Saya rasa begitu. Saya rasa itu mungkin bisa dicoba karena mungkin aja mereka ini ya kelompok-kelompok ini merasa kita kelompok orang-orang yang serius gitu, kelompok orang-orang yang terlalu kekeh dengan keilmuan kita seperti Menara Gading mungkin ya. Tapi kalau mungkin dengan dialog-dialog yang lebih lebih terbuka, lebih santai, mungkin bisa dicoba untuk dialognya gitu. Kemudian juga ini juga campaign kita gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan ke bentuk yang lebih friendly gitu, lebih bersahabat sehingga tidak ada kesan untuk memojokkan kelompok tertentu, tidak terlalu bahasa-bahasa saintifik begitu dengan dengan tampilan mengundang orang-orang yang memang populer dan memang disukai gitu oleh masyarakat, itu yang lebih ditonjolkan. Sehingga mungkin COVID itu jadi sesuatu yang memang perlu diwaspadai, tetapi sebenarnya itu kita bisa mendapatkan infonya itu tidak harus terlalu menyeramkan begitu.
Nah, mungkin itu juga salah satu cara juga mungkin saya rasa. Selain kita juga ini para individu-individu kita ya coba jadi role model juga lah gitu di lingkungan terdekat kita ya, di lingkungan tempat kita tinggal ya. Paling tidak kan sekarang ini COVID udah ke RT semua nih. Ya mungkin cara-cara kita mendekati orang-orang kunci ya yang paling dekat dengan lingkungan sekitar kita, kalau kita semua bergerak mungkin pelan-pelan bisa kita ubah. Contohnya saya ya dengan musolah dekat samping rumah saya begitu. Ya kita coba untuk bicara pelan-pelan begitu, kita tunjukkan sikap kita yang bersahabat. Ternyata bisa itu sedikit-sedikit diubah walaupun sebelumnya agak susah begitu. Tapi dengan persahabatan kita kenal gitu, dan kita tunjukkan kita ini sebenarnya tujuannya baik begitu ya, dan akhirnya mau menerima begitu. Kalau kita semua bergerak ya, katakanlah orang-orang Kesmas dimanapun begitu bergerak, masing-masing mungkin juga bisa dicoba. Okay. Saya rasa begitu. Jangan-jangan ngomong saya juga serius, salah ini saya caranya nih jadi saya harus belajar juga nih caranya bagaimana supaya lebih enak menyampaikannya begitu. Kayaknya kita semua belajar. jadi kita serius juga dengerin. Kita bicara untuk supaya friendly, kita sendiri bahasanya juga masih kaku gitu. Ya, makasih Mbak Wika. Ya, terima kasih Pak. Belajar semua ini. Ya, Prof Pur mau ngomong, Prof Purnawan Jundadi mau ngomong atau mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Husein? Atau Dr. Adi Sasongko mungkin. Dr. Adi Sasongko mungkin bisa bicara tentang bagaimana ada fenomena crocodile brains itu. Silakan Dr. Adi Sasongko, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya kira memang dari apa yang sudah dibahas sebelumnya itu ada sebuah fenomena hoax yang luar biasa ya. Dan keluar biasaan hoax ini itu karena teknologi informasi yang semakin berkembang ya. Jadi saya membaca di sebuah berita bahwa menurut Kementerian Kominfo itu ada pemakai internet di Indonesia itu 220 juta. Luar biasa. Dari 260 juta penduduk itu 200 juta lebih itu pemakai internet ya. Dan kemudian dari data beberapa tahun yang lalu dari Kemeninfo juga itu juga malah teridentifikasi website situs-situs penyebar hoax itu sampai 800.000 lebih gitu kan. Jadi ini memang fenomena hoax ini begitu masif ya, dan setiap orang mungkin setiap hari dibombardir dengan berbagai macam hoax ya. Nah, saya ingin melihat dari fenomena yang disebut sebagai otak buaya atau istilahnya croc brain atau crocodile brain. Jadi kalau selama ini kita mungkin tahunya ada air mata buaya, ternyata sekarang ada otak buaya. Ya, apa maksudnya? Jadi jaringan otak itu terdiri dari semacam tiga lapis gitu ya. Lapis yang paling bawah itu yang kita sebut sebagai croc brain atau reptile brain. Ya. Kemudian ada limbic system di atasnya, dan kemudian yang paling luar adalah dalam bentuk belahan otak kiri dan kanan, itu adalah neokortex ya. Nah, salah satu fenomena yang menarik adalah croc brain ini ya. Kenapa? Karena croc brain ini terkait dengan rasa aman dan tidak aman, terkait dengan emosi ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita telaah itu yang namanya hoax yang tersebar secara masif itu sebagian besar itu adalah terorganisir, bukan spontan orang iseng atau pengen terkenal. Itu betul ya, tetapi saya kira yang harus diwaspadai adalah karena hoax ini sudah terstruktur, terorganisir, masif ya.
Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pesan-pesan yang bombastis itu memang secara sengaja diskenariokan untuk menyasar pada crook brain ini, ya, sehingga menimbulkan respon ancaman, ya, merasa terancam, ya, dan karena merasa terancam kemudian membalas, gitu kan, istilahnya fight and flight, gitu kan. Jadi ini yang luar biasa destruktif, ya. Sebagai contoh deh misalnya, ya, ini kita lagi heboh tentang vaksinasi, ya. Muncullah hoax yang mengatakan bahwa vaksin itu mengandung chip, ya. Chip itu ikut disuntikan bersama vaksin, dan dengan adanya chip itu maka kita bisa dikontrol oleh sesuatu, gitu kan. Dan kemudian chip itu juga akan berdampak melemahkan otak, ya. Dan agar efeknya lebih dahsyat dan menakutkan, ditambah bahwa ini akan melemahkan otak kaum muslimin di Indonesia. Nah, ini luar biasa dampaknya, kan. Begitu banyak yang lalu orang merasa terancam dan kemudian mereka mengembangkan gerakan-gerakan anti vaksin, ya. Dan kemudian muncullah Lone Ranger, Lone Wolf, ya, yang menerjemahkan rasa terancam tadi dengan berbagai fitnah dan sebagainya, ya. Nah, contoh lain misalnya adalah hoax yang terkait dengan yang sangat emosional dan sangat destruktif adalah bahwa di Indonesia ada kriminalisasi ulama. Nah, itu, ya. Nah, masyarakat Indonesia yang religius begitu disebar dengan hoax yang bertubi-tubi dan berulang-ulang bahwa ulama kita sedang dizolimi, sedang dikriminalisasi, ya langsung semuanya bereaksi, wah ini ada ancaman untuk umat Islam, gitu kan. Sehingga kemudian mereka merespon dengan tindakan-tindakan yang brutal seperti yang kita lihat belum lama ini di Tasikmalaya, mendatangi kantor kejaksaan dan mau merusak dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kecil, ya, tindakan-tindakan brutal itu luar biasa. Nah, jadi memang ada skenario yang sengaja menyebarkan hoax untuk menimbulkan respon ancaman pada penerima hoax, ya. Dan rasa ancaman ini kemudian memunculkan reaksi-reaksi yang bahkan sampai brutal, gitu kan. Anti vaksin, ya, terus anti pemerintah dan sebagainya, ya. Jadi, nah sekarang kalau kita melihat situasi seperti ini, barangkali kita perlu memikirkan juga bagaimana menanggulanginya, ya. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Hussein, tidak mudah, ya. Karena kalau udah merasa terancam, kita sodorin data juga nggak didengerin, itu kan. Karena mereka merasa udah terancam, ini data ini cuma data rekayasa semua, gitu kan. Jadi artinya solusinya ada, kalau dalam pemikiran saya ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka pandang. Solusi jangka pendek seperti yang dilakukan oleh Mas Hussein dan teman-teman itu, semua dari kita yang tidak setuju dengan hoax-hoax yang penuh fitnah itu harus bertindak, ya, dalam kapasitas kita masing-masing. Ya, misalnya kalau kita tahu ada hoax tentang vaksin diisi chip, nah kita counter, ya, kita sampaikan berita juga lewat media sosial seperti yang kita lakukan sekarang, menjelaskan bahwa itu tidak mungkin ada chip seperti itu di dalam sebuah cairan vaksin yang disuntikan dengan jarum yang sangat kecil, gitu kan. Gimana bisa ada chip gitu yang di situ, gitu kan. Nah, jadi setiap dari kita harus mengambil peran proaktif untuk mengcounter hoax yang bertebaran di sekitar kita, mulai dari komunitas keluarga terdekat sampai komunitas yang lebih luas. Kemudian perlu juga ada upaya jangka panjang, ya. Nah, upaya jangka panjang yang perlu dilakukan adalah kita perlu mendidik anak-anak kita untuk terbiasa berinteraksi lintas agama, berinteraksi lintas etnik, berorientasi lintas gender, ya. Dan kita juga harus membuka pikiran anak-anak kita sejak dini, ya. Kenapa?
Karena kalau kita terbiasa berinteraksi lintas budaya, lintas gender, lintas agama, maka kita akan punya perasaan confidence, ya. Kita tidak mudah merasa terancam, ya. Melihat orang beda agama terancam. Waduh, ini mau merusak agama, merusak akidah saya, ya. Nah, jadi ada upaya jangka pendek, ada upaya jangka panjang. Nah, upaya jangka panjang harus dilakukan juga oleh semua kita, ya. Sementara upaya jangka pendek kita semua harus proaktif, ya, berbuat sesuatu, jangan mendiamkan, jangan kita lalu jadi pasif, ya, kita pasrah, ya udah kita nggak bisa apa-apa, kita bisa berbuat sesuatu. Itu mungkin apa ingin yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pak. Saya agak sedikit mau menanggapi. Dr. Ahmad Hartono, silakan. Ya, permasalahannya itu sebetulnya kan agak kompleks juga, karena orang menerima informasi itu biasanya kan melakukan seleksi. Nah, seleksi itu didasarkan pada preferensi awal dari dia, seperti tadi Prof. Pur bilang, Prof. Gijo bilang bahwa orang itu punya preferensi, mana yang disenangi, maka kemudian dia akan baca terus. Yang tidak disenengin, maka kemudian dia akan skip gitu. Nah, permasalahan kalau kita itu memberikan suatu informasi yang membetulkan, tetapi karena preferensi orang itu sudah mengarah ke yang lain, maka pembetulan kita itu kadang-kadang juga tidak dibaca gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan, itu satu. Yang kedua, bahwa dengan kompleksnya masyarakat di Indonesia, maka kadang-kadang kita mungkin melihat untuk menangani suatu permasalahan ini kita melihat secara kasuistis, kasus per kasus. Kasus di Jawa Timur kemungkinan beda dengan kasus di Jawa Barat, walaupun isinya itu sama gitu. Sehingga untuk counter itu juga kemudian harus memakai suatu pendekatan yang berbeda. Contohnya gini, kalau kita menghadapi masyarakat Madura dan masyarakat Banten, sama-sama muslimnya, tetapi bahwa karena karakteristik, ya preferensi karakteristik khas etnis dari Madura yang berbeda dengan Banten, maka kita tidak bisa menyamakan dua, walaupun duanya itu sama. Oke, kita pakai ulama, iya, tapi ulama yang mana gitu. Nah, itu yang sehingga kadang-kadang kita harus melihatnya secara kasuistik. Sehingga kita bisa melihat bahwa penanggulangan itu bisa secara global, secara umum, tetapi juga kemudian kita harus juga melihat kasus per kasus di tiap-tiap daerah. Dan itu kemudian macam-macam satu persatu itu nanti kemudian di treatment sesuai dengan karakteristik daerah sendiri-sendiri. Ya, kalau kita melihat secara umum seperti yang sekarang ini saya lihat dilakukan oleh pemerintah, maka dampaknya itu juga akan nggak begitu nyata gitu, karena kenyataannya walaupun dari pemerintah, dari Kominfo sudah menyanggah, itu tetap ya hoax itu masih tetap nempel di orang-orang yang kelompok-kelompok yang memang tidak mau berubah ini. Saya kira itu sedikit dari saya. Terima kasih Mbak Weka. Terima kasih Dr. Ahmad Hartono. Jadi itu tadi ada kita melihat kasuistik ya Mbak Vivi ya, jadi tidak bisa menyamakan sesama Muslim Banten dan Madura misalnya, itu juga ternyata pendekatannya berbeda. Tapi memang tadi beberapa poin lebih tentang bagaimana mengkomunikasikan ini ya, Dr. Adi Sasongko ya tadi sampaikan. Mbak Vivi, Prof. Kijo, Prof. Purnawan, di sini juga ada Mas Irwan Mau Yulianto. tambahin boleh nggak? Boleh Prof. Pur, silakan. Boleh, ya, silakan. Oke, mumpung masih bisa pindah nih. Ya. Ini kan tadi ada fenomena memang ya, Pak Adi Sasongko betul, ada fenomena teknologi. Kan begini, kita anggap berita itu benar kalau bahasa ilmiahnya ada triangulasi, ya kan, dari 3 sumber kan gitu. Oh, sumber A ngomong A, sumber A ngomong X,
sumber B ngomong X juga kan gitu. Tadi ya, sumber C ngomong X. Oh, X itu kita percaya kan sebagai sebuah kebenaran. Tapi dengan teknologi, dengan copy paste, dengan algoritma, itu orang bisa terima ya kan ratusan sumber, padahal sumbernya satu, tapi di-repeat terus-menerus karena berita copy paste. Ya. Dan teknologi memungkinkan itu, ya kan? Seperti juga kalau Anda nyari, misalnya mau saya supaya terkenal, jangan WK mau udah terkenal kan ya. Purnawan kan itu bisa ditaruh gitu. Kita minta mesin supaya ngomongin Purnawan terus. Padahal cuma satu sumbernya. Tapi dia copy paste kan gitu. Jadi repeated. Kan memang message dari komunikasi kan ulangan. Nah, kita kurangnya kan itu. Ini terus terang Yakmi nih. Coba ngomong tentang protokol kesehatan. Ngomong tentang pentingnya vaksin. Kita nggak pernah ngulang-ngulang. Saya nggak pernah dengar misalnya ini, mohon maaf nih, Yakmi ngomong setiap hari ya tentang pentingnya vaksin. Yang keluar kan hoax terus. Dan kalau kita cari kayak Google, itu memang ada tadi clickbait itu termasuk yang dihitung buat dia. Makin banyak dibahas atau di copy paste, dianggap ini penting, dia nggak peduli isinya. Iya betul. Karena itu ya kan. Jadi itu memang fenomena teknologi, ya kan. Jadi kita kalau ngelawan teknologi juga harus tahu tuh bagaimana. Marketing itu kan kalau kita mau mempopulerkan kayak kopi ABC, itu kan diulang-ulang setiap hari. Ngomong Oreo. Itu kan iklannya diulang-ulang itu setiap hari. Iya. Jadi memang harusnya Yakmi melakukan juga teknik marketing itu atau menggunakan teknologi ini supaya juga mengcounter yang hoax itu dengan berita yang benar. Ini di luar yang tadi ya, kita belum bahas ciri-ciri hoax ya, tapi maksud saya kita belum. Ini baru menjadi hoax itu menjadi benar, ya kan? Karena kita ulang-ulang. Hingga orang membaca judulnya aja udah percaya. Itu yang tadi Crockbrain nggak mendalami melalui neurocortex kan? Iya. Gitu loh. Ya. Jadi ada repetition di situ. Ini sebenarnya pernah dibahas juga oleh Mas Jerry. Mas Jerry kita, Mbak Vivi, yang tentang logaritma informasi. Algoritma. Ya, algoritma sampai ke ingat matematika, jadi ya algoritma juga matematik ya, jadi tentang repetition tadi. Jadi begitu orang itu sering mengklik itu, maka informasi yang masuk adalah yang sama dengan yang dia biasa klik gitu, informasi yang masuk, sehingga di kepalanya dia ya itu terus yang masuk. Mungkin di sini Pak Pur, Prof Pur, Prof Gijo, Dr. Adi, di sini ada ini Mas Irwan Yulianto. Mas Irwan silakan dari komunikasi massa. Mas Irwan silakan, Mas Irwan Yulianto. Mas Irwan bisa kita bilang dia senior juga di senior jurnalis dari Kompas, dari harian Kompas. Silakan Mas Irwan. Mas Irwan dari segi media massa, silakan Mas Irwan. Masih di unmute dulu Mas Irwan Yulianta, silakan. Ini tadi sebenarnya Mbak Maria Hartini, saya juga pengen gabung tapi mungkin lagi ini. Ya, silakan Mas Irwan. Oke, terima kasih Mbak Weka. Ya, saya baru gabung dengan ini ya, grup komunitas promosi. Iya. Sebentar Mas Irwan, saya perlu memperkenalkan Mas Irwan juga. Mas Irwan MPH-nya itu dari Harvard ya. Jadi jadi beliau ini eligible dan kompeten untuk menyampaikan tentang ini. Ya, silakan Mas Irwan lagi. Mas Irwan tuh Profesor Batik. Oh iya. Oke, Prof. Purnawan. Tadi Dr. Adi Sasongko udah nyebut Crockbrain, lalu soal informasi yang diulang-ulang ya. Itu bisa dijelaskan dengan istilah fire hose of falsehood kan, yang membuat seorang Donald Trump menang gitu ya.
informasi kebohongan yang diulang-ulang akhirnya diterima sebagai kebenaran kan. Dari zaman Hitler udah kita belajar dari itu ya, model propaganda. Dan istilah fire hose of falsehood itu terkenal sekali dan membuat Donald Trump menang itu dikombinasi dengan apa yang disebut micro targeting kan ya. Jadi sesudah orang tahu kelompok sasarannya dari demografi dan psikografinya, Donald Trump diuntungkan dengan riset yang dilakukan oleh Cambridge Analytica kan. Akhirnya Cambridge Analytica dianggap melakukan skandal dan dibubarkan, ditutup kan. Facebook dipermalukan ya. Untuk melengkapi apa yang disampaikan Dr. Adi Sasongko, mungkin ada tambahan sedikit perspektif soal post-truth ya, post-truth dan echo chamber ya. Jadi post-truth ini kata yang amat populer, paling populer menurut kamus Oxford itu tahun 2016 waktu Donald Trump menang ya. Post-truth itu bisa dijelaskan secara sederhana demikian bahwa tidak perlu logika. Yang penting itu yang menyenangkan emosi kita. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur punya pikiran yang sama, itu yang sesuai dengan perasaannya, maka dia akan setuju. Jadi ini mungkin memberikan perspektif lain selain tadi soal Krokpin ya, apa yang disebut ruang gaung atau echo chamber yang berkaitan dengan post-truth ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kan menyebut soal hoax ya. Istilah yang lebih populer dari hoax itu sebenarnya adalah disinformasi, misinformasi, disinformasi ya. Sampai ada istilah infodemics ya, wabah informasi oleh WHO, kemudian oleh UNESCO tahun lalu diubah menjadi disinfodemic ya. Jadi wabah disinformasi. Jadi hoax itu sebenarnya istilah populer saja sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa hoax itu adalah anak kandung dari post-truth ya. Jadi berhubungan sekali hoax, disinformasi itu dengan situasi mental seseorang. Jadi orang itu hanya mau mendengar apa yang sesuai dengan perasaan dia, bukan dengan logikanya. Nah ini yang saya kira perlu diwaspadai. Jadi kalau ada narasi-narasi yang menyesatkan, itu harus dilawan dengan kontranarasi. Jadi kita nggak bisa tinggal diam, lalu individu-individu kita di Facebook, di Instagram, di YouTube, kalau perlu kita harus melakukan kontranarasi itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Mbak Wika. Ya, terima kasih Mas Irwan. Itu bukan sedikit, itu banyak. Jadi bagus sekali maksudnya kita bicara tentang post-truth dan bahwa kata lain dari post-truth itu adalah disinformasi ya. Jadi ini mungkin juga bisa diikuti juga oleh para komunikator ya, yang terutama yang garis depan untuk promosi kesehatan di puskesmas atau di institusi kesehatan lainnya. Baik, terima kasih Mas Irwan. Mbak Vivi, silakan Mbak Vivi. Baik, terima kasih Mas Irwan Julianto. Saya setuju bahwa memang erat kaitannya nih antara hoax atau disinformasi. Lalu kalau disinformasi itu terus-menerus diberikan kepada seseorang itu karena memang sosial media menggunakan algoritma seperti itu, Mbak. Jadi yang kalau kita mengklik sesuatu hal di Facebook, maka niscaya akan hal itu terus yang akan tampil di timeline kita. Hal yang sama berlaku kalau kita di Twitter maupun di Instagram gitu ya. Nah, yang celaka adalah kalau kita menggunakan atau kita berlaku seperti itu di katakanlah mesin cari yang jauh lebih besar seperti Google gitu ya. Maka tanpa kita sadari kita akan masuk ke dalam sebuah fenomena yang disebut sebagai rabbit hole. Mas Irwan boleh nggak? Saya yakin ya Mas Irwan
tahu lebih banyak tentang fenomena rabbit hole. Bisa diceritakan nggak Mas Irwan, apa itu rabbit hole? Walah. Ini biasanya Mas Jerry nih yang bisa menerangkan. Nggak tahu Mas Jerry ada ya? Mas Jerry ada di sini nggak, Adi? Kayaknya ngajar ya, Jerry hari ini ngajar. Iya, Mas Jerry hari ini ngajar. Oke, baik. Mungkin Ya, Prof. Kijo dulu mungkin. Prof. Kijo silakan Prof. Kijo. Prof. Kijo dulu. Boleh silakan Prof. Kijo atau Prof. Kijo. Ya baik, nanti saya akan minta juga ke Pak Adi Sasongko untuk cerita gini. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk debunking hoax atau melawan hoax itu dari lingkungan terdekat, saya setuju Pak Adi Sasongko, yang sangat dekat dan aktif sekali dengan atau berrelasi dekat dengan hidup kita itu adalah WhatsApp. Terutama WhatsApp group gitu. Nanti kita akan juga bicara mengenai bagaimana debunking hoax itu melalui WhatsApp group. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa sharing dulu apa itu fenomena rabbit hole, mungkin Prof. Kijo atau Mas Irwan? Ini juga ada Dr. Asik Surya, Surya mungkin. Boleh silakan Pak Asik, Dr. Asik Surya silakan Dr. Asik dari Kemenkes RI. Dr. Asik silakan. Bagaimana menanggulangi hoax di tingkat karena Dr. Asik lumayan berwenang ini punya kemampuan untuk merekomendasikan policy. Silakan Dr. Asik. Ya, terima kasih ya. Saya pikir secara teori mungkin banyak sekali. Saya setuju dan tentu saya menyimak baik-baiklah sebetulnya di situ dengan teori-teori yang baru dan sebagainya. Namun memang kita barangkali juga perlu juga dilihat karena juga kalau kita lihatin kita mau ngomongin dari berbagai teori itu namanya hoax itu juga terjadi di mana-mana, bahkan kita juga diajari oleh Amerika kemarin misalnya. Kalau kita juga mungkin masalah ngomongin literasi gitu, kita kurang baca dan sebagainya. Saya pikir saya setuju tadi juga dengan fenomena-fenomena algoritma dan sebagainya itu sebetulnya kita menyikapi di situ sebetulnya. Kalau setuju dengan tadi misalkan diulang-ulang dan seterusnya itu saya pikir juga menjadi hal yang menjadi penting karena bagaimanapun juga teori kuno pun juga kalau diulang-ulang kan begitu sebetulnya. Nah kita itu yang sebetulnya yang terjadi juga di pemerintah termasuk itu adalah kita kalah sebetulnya kalah booming gitu loh sebetulnya di situ untuk merebut media-media itu. Kita barangkali bisa apalagi juga sekarang kan kalau kita lihatin masyarakat itu kan terjadi polarisasi politik, identitas dan seterusnya. Apalagi juga apa yang dibilang oleh Pak Adi Sasongko tadi dikaitkan dengan agama, waduh tambah mantap itu sebetulnya untuk terdoktrinya lagi gitu kan. Itu paling susah sudah sebetulnya kok udah dalil sudah. Ya, maka saya kalau senang itu kalau berbicara agama man arafa nafsahu faqad arafallah kan gitu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi Tuhan itu dikenal dari mengenal dirinya dulu. Nah orang-orang kan terbalik. Seringkali juga mengenal Tuhan, habis itu lupa dirinya kan gitu dan seterusnya. Jadi kan kayak seperti gitu juga akhirnya apa? Kehilangan akal sehat dan seterusnya. Padahal jelas sekali di situ. Tetapi kembali lagi menurut saya itu kan bagian daripada bagaimana kita sebetulnya tugas bersama. Karena sebetulnya kalau saya sekarang ini juga saya melihat, saya pribadi loh ya, agama diinjak-injak gitu. Kalau kita mau berpikir lebih substantif ya, keagamaan. Saya pikir itu semuanya juga menginjak-injak itu semua. Akhirnya apa? Agama menjadi kalah dengan apa? Katakanlah ajaran-ajaran humanisme, ajaran-ajaran katakanlah walaupun yang diajari oleh orang-orang ateis dalam tataran-tataran kita itu kalah sebetulnya. Kita menjadi tertinggal. Padahal ajarannya ajaran terbaik gitu. Umat terbaik gitu kan gitu, yang paling adil dan sebagainya, tapi nampaknya kan tidak gitu. Jadi itu sebetulnya fenomena ini menurut saya juga sudah lama juga sepeninggal Nabi dan sebagainya ya. Saya pikir kayak begitu juga dengan agama-agama yang lain kan menjadi setiap agama akhirnya kan direbut oleh politik. Misalnya Kristen direbut menjadi di Vatikan. Kenapa sampai begitu kan misalnya kan itu juga sejarah sebetulnya di mana kudeta-kudeta di situ dan itu yang sampai kepada kita gitu loh. Yang sampai kepada masyarakat kita itu adalah agama-agama sejarah dengan berbagai fenomenanya itu. Dan kita ditelan mentah-mentah bahkan terjadi pembohongan sejarah. Sejarah itu
apa ya, diideal-idealkan gitu kan, sebetulnya kayak seperti gitu. Sejarah diideal-idealkan, kemudian akan menjadi pemahaman ini. Padahal itu mungkin lebih baik kita berkata jujur, bukan kepada substansi agamanya, tetapi kepada sejarah-sejarah yang sebetulnya membawa agama itu kepada kita kejujuran itu loh, sebetulnya di situ. Itu menurut saya menjadi penting. Tetapi ini kan jangka panjang sebetulnya. Tapi kembali lagi kepada kita di sini, menurut saya ya memang saya setuju, repeated, lebih bombastis menurut saya menjadi penting. Dan saya setuju tadi juga harus misalkan juga lokal konteks. Karena saya juga membandingkan misalkan dalam penerimaan vaksinasi misalkan ya, vaksinasi sama sesama religius nih, kita bandingkan antara Aceh sama NTB gitu, itu sama-sama religius tuh. Tapi beda jauh ketika dengan imunisasi, katakanlah imunisasi rutin. Yang Aceh itu kecil kali, tetapi NTB itu cakupannya bisa 90% gitu kan. Nah, itu kan juga berbeda. Sama-sama penerimaan agama loh ya, sama-sama. Jadi itu juga misalkan perlu di situ, walaupun kita paham bahwa kita juga masyarakat yang paternalistik gitu kan. Agama masyarakat macam paternalistik, tetapi menurut saya kasus-kasus individu, kasus-kasus kasuistik itu pada setiap ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, menurut saya memang ini yang perlu kita gaungkan, walaupun juga terkait misalkan vaksin juga sudah dibentuk misalnya di bawah KPCPEN ya, itu juga ada Strakom, strategi komunikasi, itu juga sudah orang-orang pentol-pentolan juga di situ. Tetapi saya juga merasa bahwa kita tidak cukup itu untuk membendung terkait dengan hoak itu. Dan hoak nampaknya kalau saya lihatin ya, mungkin saya salah ya, tetapi juga dibawakan oleh orang-orang yang juga berpendidikan besar gitu kan, yang susah juga gitu kan. Misalkan contoh kemarin terkait dengan vaksinasi, itu bagaimana boomingnya yang namanya ADE gitu ya. ADE yang sebelumnya itu orang terkenal yang membawain terkait dengan ADE gitu. Tapi kan faktanya kan enggak ya. Jadi ADE di situ yang menjadi ini yang sering juga dibawakan kan. Tetapi kan nampaknya ketika juga vaksin juga ada dan seterusnya juga ini. Jadi itu menjadi melalui berbagai juga dengan pseudo ilmiah, kemudian yang baru-baru ini gitu, yang juga dokter kan, juga spesialis dan sebagainya juga, itu sebetulnya menjadi sebuah fenomena kita. Sebetulnya apa sih sebetulnya, sangat kompleks sebetulnya. Menurut saya sih kembali lagi adalah sebetulnya di balik itu juga memang ada beberapa ya kalau tidak ya yang tadi paling tidak ada politik identitas ataupun juga asal juga kita berbeda. Saya pikir itu hal-hal yang sebetulnya menurut saya menjadi domain ya. Kita juga sebetulnya setuju dengan tadi, misalkan kita juga harus misalkan lebih menampilkan bagaimana nanti masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih bukan eksklusif, tetapi yang itu mungkin juga harus perlu untuk kita gaungkan. Nah, nampaknya saya nggak tahu akhir-akhir ini dengan adanya teknologi modern dan sebagainya, dengan IT dan sebagainya, nampaknya itu terlalu maju, tetapi mentalitas kita nggak bisa ngikutin di sana. Itu sebetulnya sama kayak seperti di daerah saya dulu juga pernah bertugas di puskesmas ya. Ketika jalan itu terjadi hotnik gitu kan. Kan dulu kan biasanya hanya dengan jalan makadam macam-macam, orang-orang kebiasaannya jalannya slow di tengah atau apa dan sebagainya. Ketika hotnik terjadi banyak kecelakaan. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak mengikuti perilaku dengan jalan hotnik itu, tetapi mengikuti perilaku dengan jalan makadam. Ya kayak seperti begitu. Itu sebetulnya yang perlu untuk kita siapkan sebetulnya. Perlu untuk mengantisipasi ketika nanti masyarakat kita memasuki revolusi industri 5.0, mungkin juga 6.0 dan sebagainya kan, itu sebetulnya memang harus mengantisipasi lebih jauh ya di masyarakat kayak seperti begini. Saya pikir itu mungkin. Makasih. Ya baik ya Pak Azik melihat lebih ke situ ya, karena rupanya dalam situasi yang sama NTB dan Aceh juga ternyata cakupan imunisasinya di NTB hampir 90% ya, sementara di Aceh sangat kecil. Itu juga memang betul tantangan kita tadi ya. Oke, baik, silakan Mbak Vivi. Kira-kira kita mengizinkan bertanya atau kita bacakan nih dari Bu Alida, ada. Saya nambah sedikit Mbak. Ya, Prof. Kijo. Ya, silakan Prof. Kijo. Ya.
Iya, ini kembali ke tadi ya mengenai hoax ini ya. Jadi untuk apa namanya memerangi hoax ini ya harus ada counternya, ya kan? Jadi kabar kebohongan itu harus dikonter dengan kebenaran. Nah, karena hoax itu kan pada umumnya lewat medsos, maka mengkonternya mestinya juga lewat media sosial. Ya kan tadi saya usulkan kalau YAKMI atau itu tuh mempunyai konten atau situs tersendiri yang mengcounter hoax yang disampaikan oleh para hoaker tadi itu. Nah, itu satu. Nah, di pihak yang lain ini media mainstream, media masa kita itu terkait dengan mengcounter tentang hoax tentang COVID itu sangat lemah. Ya, sangat. Contohnya itu yang juru bicara COVID, kemudian sekarang ini ada juru bicara Kominfo, Departemen Kesehatan, ada juru bicara, itu ngomongnya ngalor ngidul teoritis, nggak bisa diterima oleh akal awam gitu loh. Jangankan awam, yang saya orang akademiknya susah menangkap apa yang di ngomongin itu. Jadi itu justru akan memperkuat hoax tadi, ya, memperkuat hoax tadi. Nah, ini kan pemerintah pernah mengangkat juru bicara COVID yang dokter siapa itu, Raisa itu kan, itu ngomongnya kalau tidur nggak karu-karuan apa yang di ngomongin. Terus, ya kan, ada juru bicara Kominfo, terus Departemen Kesehatan juga ada juru bicara COVID, tetapi semuanya tidak menyentuh, ya, memerangi atau mengcounter hoax tadi. Nah, ini ahlinya, Prof, ya. Saya kira mungkin ya YAKMI bisa memberikan masukan begitulah ya. Jadi itu justru malah memperkuat hoax itu, ya, karena kita nggak ngerti itu apa yang diomongin itu. Ya. Waduh, ini betul-betul ini bukan ini ya. Ini sebuah masukan rasanya untuk untuk Satgas COVID nasional juga. Ternyata ini dari Profesor Sukijonoto Atmojo mengatakan sangat lemah. Jadi mohon supaya, karena ternyata menurut Prof. Sukijonoto Atmojo, jubir COVID kita, itu ngomongnya ngalor ngidul sehingga tidak bisa dipahami oleh awam. Nah, ini sebuah masukan. Mohon ini diambil sebagai masukan ya. Maaf ya Mbak, maaf. Saya juga minta maaf, Mbak Raisa. Itu saya setuju, itu saya sebetulnya apa yang dibilang Prof. Mohon maaf. Nah, sebetulnya memang harus orang yang benar-benar mengisi yang memahami ilmu komunikasi juga gitu kan. Gitu. Bukan hanya orang yang sebetulnya ya kelihatan ini dan sebagainya gitu. Orang kan kadang-kala ketika kayak seperti itu, kalau orang semakin literatif itu kan orang tidak memandang siapa yang bicara, tetapi apa yang dibicarakan. Itu sebetulnya menjadi penting. Nah, sekarang pun juga seringkali kayak seperti itu terlalu birokrasi memang di pemerintah. Kalau nggak harus pejabatnya ini, padahal pejabatnya mungkin tidak punya pemahaman terkait dengan itu gitu. Menurut saya sih mungkin Pak Wika gitu bisa dijadikan jubir gitu, mungkin akan lebih bagus gitu untuk bisa bicara gitu. Kalau saya ya, jadi kayak seperti itu. Jadi memang pendekatannya belum benar-benar menyentuh kepada substansi yang diinikan gitu. Tetapi mungkin orang dianggap orang berpengaruh dan sebagainya untuk ngomong. Padahal juga orang-orang juga sebetulnya meneliti juga apa sih sebetulnya kelemahan yang dibicarakan itu dan sebagainya, apa yang dibilang Prof. Kico dan Pak Asik. Sudah ada dua yang mengajukan tangan. Dari tadi ini ada Pradhan Adi sama angkat tangan. Tadi juga sempat saya lihat Mas Irwan Julian. Apa Alida, Bu Alida. Ya, maaf ya Pak. Ya, kita mengakomodir juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang di Zoom. Silakan. Mbak Weka,
suruh minta Adi untuk bicara dulu ya. Dari tadi Adi ngangkat tangan nih. Di silakan. Ya, silakan Pradana Adi Mukti, silakan. Makasih semuanya. Salam Pak Irwan, apa kabar? Kita pernah nginep di satu villa di Sukabumi 2-3 tahun yang lalu lah. Ya, silakan. Ini yang pertama. Boleh on kamera, Adi boleh on kamera supaya nampak juga di Facebook. Lagi ini sih Mbak, lagi oke deh, tapi lagi nggak oke sih sebetulnya. Nggak apa-apa. Nggak oke, katanya tetap oke kan? Please, oke, sebentar. Gini, yang pertama survei SMRC Maret 2021 kemarin menemukan bahwa daerah-daerah kayak Minang, Madura itu punya resistensi yang tinggi terhadap vaksin. Di DKI juga begitu. Gitu. Dari situ kita bisa menduga adanya bekas polarisasi politik. Gitu. Nah, yang saya sayangkan dari pemerintah itu kenapa sih dulu itu Prabowo dan Rizik Syihab itu tidak disuntik di depan kamera gitu, karena kalau betul dugaan kita terjadi polarisasi politik gitu ya, itu pendukungnya Prabowo dan Rizik itu baru mau disuntik kalau tokoh idola mereka yang mereka lihat disuntik sendiri gitu. Kalau misalnya ngelihat Jokowi disuntik, buat mereka siapa itu gitu loh. Ya dia presiden, tapi gue nggak akan nurut sama dia gitu. Tingkat kepercayaan orang-orang yang memilih orang-orang yang anti Jokowi terhadap Jokowi itu kecil banget untuk hampir semua terhadap semua polisinya dia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tanya ya, kemarin saya dengar kalau pakai masker KN95 tuh katanya kalau ke rumah sakit harus didobel dengan masker medis ya. Nah itu makanya tuh gimana Mbak Weka dokter yang lain, apakah masker di luar atau di luar ya? Ini kalian ada pertanyaan itu juga aja, ya? Terakhir ini kalau mau ngecek dokter yang masih kalau pengen ngecek dokter yang masih valid itu yang buat menghindari kayak dokter Luis kemarin itu ngecek websitenya di mana Mbak kira-kira? Makasih. Baik, saya persilakan mungkin Dokter Asik mungkin ya kalau atau Pak Pur. Prof Purnawan Junadi tentang apa tadi ngecek bahwa seorang dokter valid atau tidak valid ini, Prof Purnawan mungkin? Prof Pur? Oke. Atau ada yang lain mau menanggapi? Ya, silakan. Ya. Mas Irwan mengacung tangan Mbak Weka. Ya, monggo. Silakan Mas Irwan. Ya. Jawab apa? Izinkan saya share screen sebentar ya. Ya, cuma silakan. Satu slide aja. Silakan. Bentar ya. Oh, boleh nggak ini? Bisa. Silakan Pak Mas Irwan. Udah kok. Oke. Bisa ya? Bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya? Ya, bisa Mas Irwan. Oke, silakan Mas Irwan. Ya, tadi kan disebut ada ini ya, pers. Ada pers itu kan ada media cetak, media TV. Mbak Weka pernah di TV, saya di Kompas ya. Nah, yang belakangan ini dengan disrupsi digital yang berkembang kan adalah media online ya. Jumlahnya yang resmi di Dewan Pers yang terdaftar hanya 200-an, tapi portal berita di Indonesia itu ada 40 ribuan lah ya. Jadi cukup banyak yang portal abal-abal ya. Nah, itu yang seringkali mengejar clickbait ya. Tidak ada cek, recheck dan seterusnya ya.
bread journalism ya, itu di lingkaran kecil yang di atas itu press ya. Nah itu yang tadi disebut ada istilah clickbait ya. Nah kemudian disebutkan oleh Profesor tadi Punaman atau siapa ya yang menyebut soal media sosial ya. Media sosial. Prof. Sukijo, Nota Atmojo. Ya. Ya. Nah media sosial kan kita tahu orang Indonesia itu satu orang bisa punya beberapa akun, bahkan mungkin sampai peternak akun dan seterusnya ya. Nah, terjadilah yang di sini ini informasi-informasi yang beredar di media sosial dari portal berita masuk ke media sosial. Ya, ini yang disebut di situ adalah tadi dari clickbait kemudian diamplifikasi di media sosial. Padahal belum tentu benar ya. Nah, tapi yang kita sering lupa itu adalah himpunan yang lebih besar yang disebut jejaring sosial atau dark social. Itu yang disebut itu adalah WhatsApp group, Line group dan seterusnya. Di situ berlaku apa yang disebut share bait. Share bait, bukan clickbait lagi. Jadi orang duluan, kadang-kadang info nggak betul disebarkan. Nah kita lihat di gambar yang di bawah, justru sharing activity itu yang terjadi terbesar adalah di jejaring sosial yang namanya WhatsApp group dan lain-lain, yang dinamakan oleh Alexis Madrigal sebagai dark social. Ini yang susah ngontrolnya. Kalau media sosial orang ngawur masih bisa kena undang-undang ITE kan. Kalau yang di jejaring sosial atau dark sosial itu, nah di sini terjadilah banyak penyebaran disinformasi dan hoax. Ya kita lihat kan komposisinya nyaris 90% itu ada di himpunan dark social ini. Jadi ini hanya melengkapi aja ya dari perspektif komunikasi, dan saya pikir paling nggak kalau kita mengetahui ini, kita intervensinya tahu kepada pers seperti apa, kita punya dewan pers kan di sana, kepada media sosial. Nah ini tadi kan disebutkan kalau media sosial ya kita harus punya kemampuan untuk melakukan kontra narasi di media sosial. Nah kalau di WhatsApp group gimana? Ya satu-satunya adalah dengan meningkatkan literasi digital dari masyarakat ya. Ini butuh waktu yang lama, yang Dr. Adi Sasongko bilang nggak bisa dalam waktu singkat untuk kita mencapai literasi digital itu. Itu dulu Mbak Weka. Ya. Baik, jadi tantangan kita memang ini ya, literasi digital ini perlu juga ya, tantangan kita juga. Oke, itu banyak. Nanti silakan mungkin Prof. Sukijo Noto Atmojo atau Prof. Pur atau Dr. Ahmad Argono ingin, Dr. Adi ingin menanggapi, silakan. Silakan apa yang mau disampaikan oleh Mas Irwan Julianto, Prof. Pur? Perlunya literasi digital atau silakan. Ada catatan sedikit ya. Jadi saya kira itu tadi ya, perkembangan teknologi begitu pesat, tetapi kapasitas manusianya, mayoritas kapasitas manusianya itu tidak bisa nututi ya, sehingga ada gap ya. Jadi kita punya HP canggih, tetapi kita nggak punya literasi digital yang memadai. Akibatnya HP yang canggih itu bukan dipakai untuk searching informasi yang benar, tetapi lebih sering dipakai untuk menyebarkan hoax ya. Nah, jadi kembali itu tadi solusinya kompleks, tetapi saya melihat harus ada upaya jangka pendek dan harus upaya jangka panjang. Jangka panjang memang tidak bisa segera menghasilkan ya, tetapi kalau tidak ada upaya jangka panjang, maka kita akan tetap tertinggal terus ya. Jadi tadi ya, jangka panjang yang harus kita lakukan karena ini memprihatinkan sekali gitu ya. Istri saya pernah naik angkot gitu kan, terus di situ ada ibu-ibu dengan anak yang baru pulang sekolah, nganter jemput anak baru sekolah, dan di jalan itu sambil ngomong ke anaknya,
menasehati anaknya untuk jangan bergaul dengan agama lain, anak-anak agama lain. Nanti itu merusak akidah kita. Bayangkan kalau itu terjadi pada banyak ibu ke anak-anaknya dan dilakukan terus-menerus ya, itu pasti akan menjadi sumber masalah di masa yang akan datang ya. Nah jadi itu tadi kita harus mengcounter situasi seperti ini dengan itu tadi membiasakan sosialisasi pengasuhan anak itu agar mereka terbiasa dengan lintas agama, terbiasa dengan lintas budaya, lintas etnik dan sebagainya ya. Sebab pluralisme seperti itu akan membuat kita tidak terlalu takut dengan perbedaan ya. Nah, upaya jangka pendek juga harus segera dilakukan karena itu tadi. Nah, saya menganut pemikiran seperti yang disampaikan Mas Irwanto bahwa kita harus melakukan kontranarasi gitu kan. Tidak bisa tidak bahwa mereka mungkin tidak bisa menerima, ya bukan berarti kita harus menyerah gitu kan. Kita harus counter terus, tentunya dengan belajar dari siapa yang harus dikoreksi, kita membuat pelajaran, artinya kita juga harus cerdik juga dalam membuat counter narasi itu ya. Jadi itu catatan saya. Terima kasih. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Adi, Dr. Adi Sasongko, bagaimana sebaiknya memakai masker yang disebut double? Tadi ada yang mengatakan masker medis di dalam, kemudian masker kain di luar. Maksudnya apa itu? Mungkin Dr. Adi. Bukan kain, Mbak. Gimana cara penggunaan KN95 yang betul kalau ke rumah sakit gitu. Kemarin saya dengar info kalau ke rumah sakit kalau pakai KN95 itu kudu didobel dengan masker surgical mask. Cuma saya nggak tahu surgical mask-nya di luar atau KN95-nya di luar gitu. Makasih. Ya. Ini tanggapan saya memang prihatin juga ya, karena sumber informasi resmi mengenai hal ini kadang-kadang juga simpang siur gitu ya. Ya kita tahulah sejak awalnya ada pandemi ini ada yang menganjurkan tidak perlu, kita yang sehat tidak perlu pakai masker gitu kan. Yang pakai masker cuma yang sakit. Tetapi kemudian berkembang informasi baru, berkembang kebijakan baru, kita mengacu ke WHO, akhirnya semua sekarang harus pakai masker sakit atau sehat gitu kan. Nah, yang juga barangkali masih kita gamang adalah karena informasi terkait varian D yang katanya penularannya sangat mudah, karena kalau yang varian sebelumnya lebih banyak yang droplet, maka varian D ini lebih banyak yang airborne ya. Sehingga ada studi di mana saya lupa itu berpapasan saja bisa udah menimbulkan penularan ya. Oleh karena itu sekarang memang kebijakan yang baru yang berkembang baru adalah bahwa double mask. Ya, jadi kita kalau keluar rumah harus pakai masker ganda. Nah, masuk ke rumah sakit itu juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena konsentrasi virus yang beredar di sana pasti lebih banyak gitu ya, karena ya namanya juga merawat orang sakit ya, merawat COVID ya. Jadi, nah yang kita perlukan adalah kejelasan, konsistensi informasi dalam situasi seperti ini. Double mask yang masuk rumah sakit itu harus seperti apa? Nah, saya terus terang belum pernah membaca informasi yang jelas ya, mungkin terlewat ya. Tetapi saya kira kalau ada hal seperti ini, sebaiknya ya kita searching informasi yang valid dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Jadi saran saya, kalau kita ragu, kalau kita bingung dengan aturan baru seperti ini, ya kita harus menyempatkan diri untuk searching ya informasi dari sumber-sumber yang kredibel, sehingga kita tidak simpang siur lagi. Itu. Saran dari Dr. Adi atau mungkin Dr. Asik sebenarnya seperti apa? Prof Purnawan silakan. Sarannya gimana untuk double mask? Prof Purnawan. Prof soalnya yang ini cukup intens di ID. Prof Pur.
Mungkin yang bisa menjawab lebih jelas yang biasa keluar masuk rumah sakit. Ya, Prof. juga ada. Ya, silakan Prof. Inilah Prof. juga biasa. Kan gini, kita tuh sebenarnya sebagai public health itu kan ada 5 tingkat pencegahan, ya kan? 5 tingkat pencegahan itu promotif, preventif, ya, termasuk special protection, deteksi dini, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tidak banyak itu orang public health menjelaskan itu. Sorry, saya buka dulu maskernya ya. Jadi media massa juga, mana ini? Sorry, ini karena tiga Zoom ya. Saya mesti ganti ininya dulu, hide mic-nya dulu. Oke, sorry. Ya, ini udah pas nih ya. Jadi maksud saya tekanan di media sosial itu El Sinta atau apa kan pemerintah ini gimana nih nyediain keteteran, nyediain tempat tidur kan gitu untuk orang, padahal orang sudah perlu, ini sudah penuh ya kan. Padahal jumlah tempat tidur itu tidak berhubungan dengan pengendalian COVID gitu loh. Seperti juga jumlah tempat tidur tidak berhubungan dengan bagaimana menurunkan orang kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas itu kuncinya adalah di penurunan kecepatan, pakai seat belt kan gitu. Jadi arahnya kan di sana, promotif preventif. Yeah. Demikian juga COVID tidak ada hubungannya dengan jumlah tempat tidur itu, ya kan? Karena kalau kita bergerak kooperatif tidak ada negara pun yang sanggup. Betul. Jadi kita harus ke promotif, ke hulu. Ini semua orang ngerti, ya kan? Oke. Jadi itu karena saya di telemedicine, kita kan harapannya itu kira-kira nanti sekarang ini sudah mau 50.000 positif. Tapi kita perkirakan akan sampai 100.000 orang yang positif. Itu nggak akan mungkin itu. Jadi kalau kita bilang terapi, jadi harus bergeser ke lini ketiga, yaitu deteksi dini. Deteksi dini ini kan sekarang memang kita lebih banyak melakukan PCR. Jadi sehingga kita ketemu lebih banyak PCR yang positif. Harus ditangkap ketika ringan deteksi dini, sehingga dia harus dicegah menjadi berat kan gitu. Yeah. Ya, sehingga kita bisa harapkan kalau dia ringan, pakai telemedicine, jadi dokter dengan pasien tidak perlu ketemu, ya kan? Dan itu dengan telemedicine bisa nanggulangin jumlah lebih banyak pasien atau pasien dalam keadaan ringan yang OTG maupun yang ringan. Tapi kalau mau lebih ke hulu lagi kan vaksinasi memang kuncinya, vaksinasi dan protokol kesehatan, ya kan? Yaitu tadi hindari kerumunan dan sebagainya kan gitu. Ya, oke, itu yang tentang COVID ya kan. Nah, jadi yang lebih hulu lagi ya itu tadi memerangi hoax. Karena promotif, dan itu kuncinya ya harus berulang-ulang. Kita harus, maksud saya sebagai ketua IAKMI atau apa, mestinya tiap hari ngomong menurut saya, jadi jubir COVID, ya kan? Atau ya nekat kayak Pak Pandu kan gitu. Memang orang yang nekat yang lalu di mass media itu senang banget kan orang yang nekat kan gitu. Hingga dia jadi terkenal kan. Meskipun agak salah sedikit karena dia kan sebenarnya biostatistician. Orang kenalnya dia kan epidemiolog kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah dia jadi suara kan gitu. Harus ada orang yang semacam Pak Pandu itu. Saya lihat Pak Pandu di akhir-akhir ini kan juga menjadi menyuarakan kebenaran tentang COVID ya. Sekarang dia menjadi juga saya kira arahnya menjadi arah ke tengah, nggak se ekstrim yang dulu ya. Tapi memang kan saya kenal Pandu dari semenjak dia mahasiswa. Nah, karena kami sama-sama bekerja di majalah di surat kabar kedokteran dulu, media Eskulap, ya kan. Jadi saya tahu mengenai Pak Pandu. Nah, kalau saya mau ngomong begini, ya kan, di kalangan ilmiah pun, ini contohnya paling gampang, yang paling populer kan, apakah bumi itu pusat dari alam semesta atau matahari itu pusat dari dari kita ini kan, dari alam semesta itu maksudnya bukan seluruh universe tapi
istilahnya apa ya teman? Tata surya ya mungkin ya. Dulu kan sebelum timbul sebelum timbul heliosentris, ya kan geosentris, bahwa alam semesta itu pusatnya bumi, ya kan, dan semua sampai ke hitungan-hitungan algoritma, hitungan matematik itu disesuaikan dengan itu. Ptolemeus itu kan teorinya. Bahkan kalau orang bilang sampai waktu itu kaum agama pun juga ikut mendukung itu. Mereka yang mengatakan bumi bukan pusat alam semesta kan sampai dibakar itu, ya kan? Sampai ketemu paradigma bahwa sebenarnya yang menjadi center adalah matahari. Dan itu dibuktikan dengan hitungan Newton karena ternyata matematikanya menjadi lebih sederhana yang selama ini sulit, ya kan? Dan berkat teori itu kan lalu kita menjadi berkembang. Yang saya mau bilang sendiri bahwa di kalangan ilmiah pun, ya kan, sebuah kepercayaan itu susah sekali tuh diubah kalau sudah dia dipercayai berulang-ulang ya untuk mengubah hal yang baru itu, yang berbeda dengan yang lama itu susah. Itu sebuah kebenaran loh, ya kan? Apalagi ini saya nggak ngerti ini ya kan, hoax. Dari mulai ini mohon maaf ini banyak betul ya kebetulan yang ini hoax tentang COVID ini dikirim dari Tuhan ya kan untuk segala macam itu kan. Dan kalau sampai sekarang kan ada orang kalau saya mau sholat ke masjid kan malah terhindar dari COVID kan gitu. Karena kita kan melakukan yang diwajibkan oleh agama kita. Padahal itu nggak ada hubungannya ya kan. Yang dilarang kan bukan sholatnya. Sholatnya nggak dilarang. Yang dilarang kan berkerumunannya. Ya. Dan itu menjelaskan di RT saya tadi termasuk itu kita harus mulai ya. Kalau ditanya mulai dari lingkungan kecil dulu lah. Ya, saya sih nggak berbangga ya, tapi masjid saya itu di Depok itu menjadi nomor 1 di seluruh Depok gitu. Masjid persis di RW saya, ya kan. Karena dia masjid dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan, ya kan, menyediakan masker, menyediakan cuci tangan, ya kan, mengecek suhu orang yang datang, dan itu dilakukan konsisten. Dan begitu pemerintah Depok bilang jangan ada lagi acara berjamaah, ditutup masjid. Nah, itu kan tergantung dari peran-peran dari pemuka agama yang di RW, tapi juga ada orang yang punya pendekatan public health di RW. Terlibatlah maksud saya kalau mau ngelawan hoax, terlibatlah, kita jangan berdiam diri kan gitu. Kan kalau menurut Nabi berdiam diri ini kan yang paling lemah. Ya, iman yang paling kan lemah. Harus dengan perbuatan, ya kan? Perbuatan tidak bisa lawanlah dengan perkataan kan gitu. Itu yang dilakukan Pandu kan, dia ngomong keras kan gitu kalau ada sesuatu yang tidak benar kan. Ya nggak tahu nih ngomong ngolor gitu aja nih ya dari saya kanan kiri. Ya kita ngomong ya seperti di WhatsApp group gitu ya seperti kita biasa sorry. Dan enggak, memang tapi enggak ini Prof tadi udah nyampaikan bagus sekali gitu ya. Jadi tentang 5 tahap prevensi itu dan kemudian Prof juga itu justru memberikan rekomendasi juga pentingnya screening dan yang tahap yang deteksi dini itu perlunya itu gitu ya. Kalau pada saat ini sebenarnya juga pentingnya tracer. Tadi sudah disampaikan, saya sempat ada sebelum kita mengudara tadi, kita juga sempat mengeluhkan bahwa tracer itu Dr. Ahmad Hargono menyatakan tidak mendapatkan training yang cukup ya, bagaimana melakukan tracing yang benar. Nah, itu juga buat rekomendasi catatan kita ini untuk pada saat berdiskusi ini. Mbak Vivi, silakan Mbak Vivi. Boleh Mbak Vivi. Mbak Vivi mungkin bisa cerita juga tentang aspek sosial yang juga Mbak Vivi lakukan selama COVID ini. Silakan Mbak Vivi. Baik, Mbak Weka, terima kasih. Tadi saya sudah menggarisbawahi saja apa yang dikatakan oleh Pak Adi Sasmo. Salah satu cara yang sebenarnya bisa kita lakukan melalui WhatsApp group ya. Gitu. Karena hoax itu lebih cepat atau paling cepat beredar itu melalui WhatsApp atau WhatsApp group gitu. Dan di WhatsApp group itu biasanya orang berlomba-lomba untuk
menyampaikan berita paling duluan tanpa menyaring lagi apakah beritanya itu betul atau tidak. Nah, celakanya mungkin teman-teman juga merasakan banyak di antara teman-teman kita yang pada saat beritanya itu disampaikan ternyata kemudian hoax dan kita menyampaikan berita yang sesungguhnya, dia tidak merevisi atau meminta maaf atau apa gitu. Ada kesalkan memang, jadi udah sebar hoax, kemudian yang benar, kemudian dia tidak merevisi atau bahkan minta maaf pun juga tidak gitu. Tapi menurut saya itu memang harus selalu kita lakukan. Nah, yang belum kita bahas sebenarnya Mbak Weka dari tadinya adalah mungkin Mbak Weka bisa atau teman-teman ada yang bisa sharing ke kita. Sebenarnya ciri-ciri hoax itu seperti apa sih? Karena kalau kita lihat di WhatsApp group gini, kan kita sering sekali Prof Pur ingin nyampaikan tadi yang awal. Nah, iya, karena Prof kita sering sekali dengar baca di WhatsApp group gitu ya. Beritanya dimulai dengan gini. Paling gampang gini, Bu. Paling gampang satu. Kalau ada tuliskan viralkan, ada pasti hoax. Ya kan, pasti itu hoax tuh. Kata viralkan itu udah pasti itu ya. Itu clickbait itu ya kan. Judul bombastis kita perlu curiga itu ya kan. Ya kan, judul bombastis, isi bombastis ya kan. Kita perlu curiga ya. Terus orang yang tidak berpengetahuan A ngomong tentang A kan gitu. Ini kita curiga nih ya kan. Ya ini apa sih dasar latar belakangnya. Terus yang sering terjadi kita nggak tahu nih copy paste yang berulang-ulang sehingga kita nggak tahu nih sumbernya dari mana gitu. Ya kan, nah itu kita harus curiga itu. Kita harus balik seperti tadi Pak Adi, kita cari sumber aslinya. Dan sumber aslinya jangan berbunyi blogspot, apalah macam-macam lah. Tapi kalau misalnya Detik.com kan kredibel ya, Kompas.com ya kan. Pak Irwan tuh Kompas.com ya kan, nah kita atau jurnal ilmiah kan, ya jurnal ilmiah, atau dia misal Kompas.com sekarang ada punya Kompasiana kan untuk orang-orang yang kalau lewat Kompas lama ya kan, tapi paling enggak bisa ditelusuri sumbernya kan gitu. Nah persoalannya orang tidak banyak punya waktu kan gitu. Ini WA ini pasti tiap orang ini kan ratusan grup ya kan. Lu lihat judulnya aja saya copy paste. Nah itu maksud saya salah satu yang kita mesti juga jaga, jangan segera copy paste berita kan gitu. Baca dulu dengan benar, kadang-kadang judul sama isinya itu judulnya tuh benar-benar clickbait lah supaya ratingnya naik gitu aja. Ya, jadi kita mesti baca betul, ya isinya baru pertimbangkan. Itu kan ada rumusnya Sokrates tuh katanya kan gitu. Apakah ini benar, apakah memang baik untuk diteruskan kan gitu. Harus ada pertimbangan kita gitu. Harus mulai dari diri kita memang. Oke, sorry itu singkatnya sih. Ya. Singkatnya, oke. Terima kasih. Boleh nimbrung Mbak? Nambahkan. Ya, silakan Pak. Ya, jadi salah satu ciri berita hoax itu adalah tidak jelasnya kejadiannya kapan, tidak jelasnya tempatnya di mana. Cuma disebut menurut ini begini, tapi kapan terjadinya tidak jelas. 5W1H-nya nggak terpenuhi. Ya, 5W1H tidak terpenuhi. Yang juga itu sering tidak ada link sumber datanya. Ya. Jadi mau ngomong macam-macam, tapi nggak ada link sumber datanya ya. Jadi itu juga menjadi salah satu ciri. Terus berikutnya adalah sekarang sudah tersedia berbagai website untuk mengecek hoax gitu ya. Nah, kita kalau lihat ada berita yang rada bombastis gitu, ya kita harus, kalau kita serius ya anti hoax itu kita harus cek fakta ya dari website-website yang memang meneliti ya kebenaran berita-berita yang beredar ya itu ya. Tapi kembali ya harus dipahami juga barangkali banyak orang atau saya nggak tahu seberapa banyak ya itu pulsanya terbatas. Jadi dia cuma bisa untuk clickbait
dia tidak pernah cukup pulsa untuk menelusuri, karena untuk menelusuri sumber itu harus pakai pulsa yang lebih banyak lagi ya. Jadi akhirnya kemudian dengan pertimbangan seperti itu dia hobinya cuma ngeklik aja, tapi dia nggak pernah menelusuri. Jadi akhirnya semakin banyak yang jadi korban hoax. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Dan itu ada peranan dari internet juga, Pak. Iya, Karena betul. sekarang kan internet kita langganan. Begitu kita langganan, semua free kan. Padahal artinya semua bayar mestinya. Orang pikir nih free kan, main copy paste, download segala macam kan. Karena begitu kita langganan itu semua udah masuk di situ kan gitu. Pikirnya free, WA free ya kan. Padahal nggak free itu. Kita berlanggan sebenarnya kan. Itu tipuan internet itu. Iya, oke. Ya, Mbak Vivi, kita sudah pukul 21. Ini kira-kira mungkin kita bisa menyimpulkan, bisa bagaimana Mbak Vivi? Baik, mungkin kita lihat masih ada pertanyaan yang mesti dijawab nggak ya? Ini ada dari dari Bu Alida masih ada nggak ya? Yang nggak ada sih, ya. Oh, Bu Alida hanya berkomen selain kepada para ustadz yang banyak fanatik, juga adalah para buzzers yang menggiring opini-opini. Ini nggak kalah bahaya. Oh ya benar. Ini fenomena buzzer kita mesti bicara dalam kesempatan lain nih sepertinya ya. Ya boleh. Nanti kita nanti narasumbernya Mas Irwan ya. Tentang buzzer tentang ini. Mbak Vivi, apa lagi Mbak Vivi? Ini. Saya rasa udah ya kalau dari Mbak Meka itu bicara tentang buzzer. Untuk menangkal hoax, ini kayaknya yang BKPK, ini BKPK Medan ini laki-laki atau perempuan ya? Kemudian ada dari Mas Dadan ini, Dadan Daud dari Madrasah Aliyah 2 Cirebon itu mengusulkan kampanyenya bisa menggunakan TikTok Pak Husen. Oh, untuk Pak Husen Habsi, dia komentar kampanyenya bisa menggunakan TikTok Pak Husen Habsi katanya. Jadi Pak Husen, Yakmi diminta untuk bikin TikTok juga Pak Husen. Kemudian tadi sama Mas Irwan, ya kayaknya pertanyaan lebih baik ya. Terima kasih banyak pada Prof. Sukijonoto Atmojo yang telah bersedia hadir, kemudian Prof. Purnawan Junadi, Dr. Adi Sasongko, Dr. Ahmad Hargono, Dr. Asik Surya, kemudian ini ada Dr. Cahya Junindra juga ya, Dr. Cahya Junindra dari Surabaya, Dr. Gigi Cahya Junindra, kemudian Mbak Cici ini Sri Sugiharti dari Promkes apa ini ya Mbak Cici ya? Mbak Cici dari Hang Jebat kan kemarin ya? Dari Kemenkes Hang Jebat ya Mbak Cici ya? Iya. Mbak Cici, boleh Mbak Cici sambil apa? Saya nggak tanya tuh Mbak, saya nggak komen tuh. Enggak, maksud saya Mbak Cici mau ngobrol apa? Enggak, saya dengerin aja. Nggak pengen apa? Nggak pengen menyapa Pak Pur, nggak menyapa gurunya. Assalamualaikum semuanya aja, mohon maaf. Waalaikumsalam. Jadi Prof Pur, ini Ibu Sri Sugiharti atau sering kita panggil Mbak Cici, dia alumnus angkatan 93 ya Mbak Cici ya? Untuk pascanya ya? Iya Mbak Weka, sama kita seangkatan kan? Satu angkatan, ya satu angkatan ya sama 93 masuk. Oke, baik Mbak Vivi gitu ya, kita bisa ini ya, bisa tutup ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mbak Cici silakan ditutup. Mbak Vivi. Baik, terima kasih banyak Mbak Weka. Juga terima kasih banyak ini saya baru sekali ini nih Zoom meeting atau Zoom webinar ketemu dengan banyak profesor sekaligus ya Mbak Weka ya. Ya, alhamdulillah.
Iya, benar. Tadi ada Profesor Kijo, ada Prof Purnawan, lalu ada Pak Rahmat Margono, Pak Adi Sasongko, terima kasih Pak Asik Surya, Mas Imran Dr. Asik Surya dari Kemenkes, kemudian Bapak Hussein Habsi dari IAKMI, Sekjen IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Tadi ada Dr. Cahya Junindra juga, mungkin juga tadi pamit juga mungkin karena apa? Oh, ini ada Dr. Evi Marta juga sudah hadir. Dr. Evi Marta dari Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UI. Dr. Evi Marta, terima kasih sudah hadir juga. Dan Pak Iksan juga terima kasih tadi sudah memimpin kita untuk doa untuk Pak Sandi Ilianto. Terima kasih banyak Pak Iksan. Semoga. Baik, itu saja ya Mbak Vivi ya, bisa kita tutup ya. Ya, silakan Mbak Weka. Baik, terima kasih banyak pada semua dan terima kasih banyak yang sudah menonton dari Facebook Live juga. Saya melihat Pak Nafis dari Pak Nafis dari Universitas Islam Internasional Indonesia. Salah satu pejabat di sana. Terima kasih Pak Nafis. Kemudian Pak Wildan Hasibuan dari Pekanbaru Riau, saya sudah melihat juga di Facebook Live. Terima kasih banyak. Ibu Zenita Gibbons yang ada di Facebook Live juga dari Padang, sedang berada di Padang ini, Bu Zenita Gibbons. Dahulu beliau adalah banyak meliput berita-berita dari Eropa, ya. Jadi beliau dulu tinggal di Eropa dan sekarang sedang berada di Paninjauan Sumatera Barat. Kemudian saya juga melihat saya melihat Pak Wildan tadi, Pak Nafis, Mbak Ita, dan mungkin saya nggak bisa roll ke bawah ya, jadi nggak bisa melihat yang lain. Baik, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Prof. Kijo, Mas Irwan, Prof. Pur, Pak Iksan, Pak Rahmat Margono, Pak Adi Sasongko, Pak Asik Surya, Bu Reni Sasongko, terima kasih banyak, Pak Jafar, kemudian Mbak Citra Diah Prasuti, makasih banyak, Mas Irfan, Muhammad Reza, terima kasih banyak, Mbak Cici juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera. Permisi, pamit ya. Makasih.